Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Devi Maulasa dari kelompok CEO yang menyamar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis yang kami terapkan selama praktikum Moonsonship serta evaluasi terhadap implementasi strategi tersebut. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kami mengambil keputusan bisnis selama simulasi berlangsung. Moonsonship merupakan simulasi bisnis yang menggambarkan aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Dalam simulasi ini, kami tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga harus mengelola produksi, persediaan, sumber daya manusia, pemasaran, pelayanan, hingga keuangan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh proses bisnis perusahaan. Dalam praktikum ini, kami menerapkan beberapa strategi utama yang saling terintegrasi. Strategi tersebut meliputi retail, production, warehouse, e-commerce, B2B, service, human resources, marketing, forecasting, R&D, dan business intelligence. Seluruh strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjualan, menekankan biaya operasional menjadi keputusan pelanggan, serta memperoleh skor terbaik selama pertandingan. Pada bagian retail, kami memilih lokasi toko yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi agar peluang penjualan semakin besar. Selanjutnya, kami menyesuaikan kapasitas toko dengan jumlah stok yang akan disimpan serta menambah jumlah outlet untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kami juga memanfaatkan aktivitas pemasaran untuk meningkatkan minat pelanggan sehingga penjualan dapat meningkat. Dengan strategi ini, kami berharap dapat memperoleh penjualan yang maksimal dari sektor retail. Pada divisi produksi, fokus utama kami adalah meningkatkan efisiensi proses produksi. Kami memastikan ketersediaan bahan baku, mengatur kapasitas produksi sesuai permintaan pasar, dan melakukan maintenance mesin secara berkala agar mesin tetap beroperasi secara optimal. Selain meningkatkan jumlah produksi, strategi ini juga bertujuan untuk menekan biaya produksi sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat. Pada bagian e-commerce, kami selalu memantau kemunculan buyer dan berusaha memberikan respon secepat mungkin agar tidak kalah dengan kompetitor. Kami juga memastikan stok barang selalu tersedia sehingga setiap pesanan dapat langsung dipenuhi. Sedangkan pada transaksi B2B, kami aktif mengikuti proses bidding, memastikan stok tersedia sebelum menerima pesanan, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar transaksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada divisi Human Resources, kami berusaha menjaga stabilitas tenaga kerja dengan mengurangi tingkat resign, melakukan rekrutmen secara sesuai kebutuhan, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Sementara pada bagian service, kami berupaya memberikan pelayanan yang cepat dan menentukan harga penawaran yang kompetitif agar mampu memenangkan proses bidding dibandingkan pesaing. Dengan strategi tersebut, kami berharap kepuasan pelanggan tetap terjaga dan produksi perusahaan meningkat. Untuk warehouse, kami memilih lokasi gudang yang strategis sehingga distribusi produk menjadi lebih cepat dan biaya logistik dapat ditekan. Kami juga mengoptimalkan kapasitas gudang agar tidak terjadi penumpukan persediaan, sehingga pada bagian R&D, kami memilih investasi yang memberikan keuntungan paling besar sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan efisiensi proses produksi di masa mendatang. Setelah seluruh strategi diterapkan, terdapat beberapa hasil yang cukup baik. Pengembangan retail berjalan dengan baik, aktivitas e-commerce meningkat, transaksi B2B semakin banyak, efisiensi produksi meningkat, dan stabilitas sumber daya manusia cukup terjaga. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan hasil pertandingan belum maksimal. Kami menemukan beberapa kelemahan. Pada bagian retail, masih terjadi overstock sehingga kapasitas gudang menjadi penuh. Pada bagian service, kami sering kalah dalam proses bidding karena harga pesaing lebih rendah. Di bagian human resource, kami terdapat karyawan yang mengundurkan diri. Pada e-commerce, kami beberapa kali terlambat mengambil buyer sehingga kehilangan peluang penjualan. Pada B2B, kami kurang memperhatikan jumlah stok sehingga
sebelum menerima pesanan. Sedangkan pada bagian produksi, maintenance mesin belum dilakukan secara optimal sehingga efisiensi produksi menurun. Pada pertandingan terakhir, kami merencanakan beberapa perbaikan. Pertama, mengontrol jumlah persediaan agar sesuai dengan kapasitas gedung. Kedua, meningkatkan aktivitas promosi dan menentukan harga yang lebih kompetitif. Ketiga, menjaga kepuasan dan stabilitas karyawan agar tingkat resign menurun. Keempat, lebih siap menghadapi kemunculan buyer pada e-commerce. Kelima, memastikan stok tersedia sebelum melakukan bidding B2B. Terakhir, menjadwalkan maintenance mesin secara rutin dan meningkatkan investasi pada R&D. Dengan perbaikan tersebut, kami berharap performa perusahaan akan meningkat pada pertandingan terakhir. Dari praktikum Monsoon Sim, kami memperoleh beberapa pembelajaran penting. Kami memahami bahwa setiap divisi dalam perusahaan saling berkaitan sehingga keputusan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Kami juga belajar pentingnya pengelolaan persediaan, kecepatan mengambil keputusan, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta pentingnya melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar strategi bisnis semakin efektif. Sebagai kesimpulan, strategi bisnis yang kami terapkan telah memberikan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan penjualan dan efisiensi operasional. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama pada pengelolaan stok, maintenance mesin, dan kecepatan pengambilan keputusan dalam e-commerce maupun B2B. Evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran agar strategi yang diterapkan pada pertandingan berikutnya menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Demikianlah presentasi dari saya.